Ibu, pada hari ini kalau kita bisa sampai di minggu pertama di bulan Februari, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam setiap ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, menyatukan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Hanya Kau di hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat sekali lagi dari awal pujian ini Bapak Ibu. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih
kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat setiap kasih-Mu bagi kami Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu yang memulihkan kami, kuasa-Mu yang menolong kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang senang untuk dipuji, Allah yang senang untuk dimuliakan. Bertahtalah Engkau Tuhan Yesus atas pujian kami, atas nyanyian kami pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan pada saat ini. Kita mau sama-sama katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihat
begitu mengasihi kita. Pada saat ini kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, aku diberkati, aku dilimpahi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan Yesus, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwasanya kita diberkati oleh Tuhan dan dilimpahi oleh Tuhan. Sekarang kita mau menyaksikan pujian dari kaum wanita. Waktu dan tempat dipersilakan. Angkatku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku
dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah
Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Memberikan kepada kami hati yang baru Yesus. Bagai emas yang dimurnikan Tuhan. Sehingga membentuk hati yang memberi Yesus. Oh Roh Kudus bekerja Tuhan. Supaya kami mengerti kasih Tuhan yang begitu dalam dan besar. Kami merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang besar dan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Roh yang kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kesempatan kami menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, nyanyian ini menjadi doa kami Tuhan. Sentuh hati kami Yesus pada sore hari ini. Ubahkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti, merasakan kasih Tuhan yang dalam, kasih Tuhan yang tinggi di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi kuat waktu kami mengingat kasih Tuhan itu. Betapa besarnya kasih Tuhan melalui korban di atas kayu salib. Tidak ada dasar yang lain pengorbanan Yesus Kristus selain kasih-Mu yang dalam dan besar itu Tuhan. Biarlah sore hari ini kami lebih mengerti. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Iman kami boleh teguh di dalam Tuhan. Karena kami mengingat kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami persilakan Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Melalui firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih worship leader dan singers serta pemain musik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Karena itu topik firman Tuhan sesuai dengan kegiatan kitab atau sakramen perjamuan kudus pada sore hari ini. Topik atau temanya adalah kasih Allah dalam hidup kita. Ya, ini satu kalimat yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari mungkin, bahkan setiap kita beribadah, kasih Allah, kasih Allah. Tapi apakah kita merasakan
kasih Allah itu dalam hidup kita atau biasa-biasa saja? Ya. Malam hari ini saya mencoba untuk mengajak kita merenungkan dan menghayati dan merasakan kasih Allah yang besar itu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi artinya aplikasinya betul-betul kasih Allah dalam hidup kita. Bukan hanya teori seperti yang ada di dalam Alkitab. Slide berikut. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita? Pertanyaannya begitu. Ya. Apalagi kalau situasi kita dalam keadaan tidak enak. Gitu. Dalam situasi keadaan kita di PHK. Atau dalam situasi keadaan anak-anak memberontak. Dalam situasi keadaan suami istri berantem. Dalam situasi keadaan di mana warungnya mundur. Rugi terus. Dalam situasi keadaan di mana kita divonis sakit oleh dokter dan sakitnya sifatnya berbahaya. Sakit kronis biasanya berbahaya. Misalnya sakit kanker. Kalau penyakit terjadi langsung. Apakah kita tahu atau bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita sebentar kita mengalami hal itu? Jadi dapat kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita melihat salibnya dan menyaksikan kasih-Nya. Mari kita belajar lebih dalam. Jadi fokus kita bukan kepada masalah yang kita hadapi, tetapi fokus kita kepada salib Kristus, kepada penderitaan Kristus di Golgota dan kematiannya di atas kayu salib. Berdasarkan kasih yang dalam dan luas. Jadi kematiannya di atas kayu salib itu atau penderitaannya berdasarkan kasihnya, tidak ada yang lain. Tidak ada alasan yang lain. Bukan karena saudara hebat, saya hebat. Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita membantu pekerjaan Tuhan. Atau kita rajin ke gereja, bukan. Tidak ada. Tapi karena memang hanya satu-satu dasar Allah melakukan itu, berkorban di atas kayu salib, berita di Golgota dan mati di atas kayu salib. Karena kasih Allah yang dalam. Kata-kata ini sering kita dengar di dalam khotbah-khotbah di gereja Allah mengasihi kita, Allah mengasihi kita. Tapi apakah kita merasakan kasih Allah itu melalui korbannya di atas kayu salib? Artinya, betul-betulkah kita menghargai bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu karena kasihnya yang besar kepada kita? Karena perhatiannya kepada kita. Slide berikut. Ya, mari kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Kita buka Alkitab kita, buka HP kita yang ada Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Yuk, baca bersama-sama ya. Kita bagi berdiri bersama-sama bacanya ya. Di depan juga ada sebetulnya. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Kita bangkit berdiri baca ayat ini. Ya, kalau berdiri biasanya lebih konsen bacanya daripada kalau duduknya. Ya, berdiri. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Udah, oke. Kita baca sama-sama ya. 2, 3 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebentar, ayat 6. Ya. Jadi Kristus mati itu untuk kita, orang-orang benar, betul nggak? Orang-orang durhaka. Pada waktu kita masih lemah. Pada waktu kita bukan apa-apa. Pada waktu kita sedang memberontak sama Tuhan. Pada waktu kita sedang ngelawan-lawannya Tuhan. Kristus mati untuk kita orang durhaka. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi kalau ada orang benar, ya, saya rela untuk gantikan dia mati.
Nggak gampang tuh. Tapi kalau orang baik, waduh Pak Ferry ini baik banget sama saya. Ya, dia akan dihukum atau dia akan diberikan sanksi, udah nggak usah dia, saya aja dah. Nah itu ada itu, yang begitu ada ya. Jadi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati, berani membela. Tetapi untuk orang yang benar jarang, malah kan seringkali kabur. Ya, ayat yang ke-8, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berontak. Waktu kita berontak, waktu kita ngelawan, waktu kita nggak ada apa-apa, waktu saudara belum jadi orang Kristen, waktu saudara belum di hadapan Tuhan itu miskin rohani, betul-betul miskin rohani, nggak punya rohani bahkan. Waktu kita berontak sama Tuhan, pada saat itu Allah mengasihi kita, luar biasa bukan? Nah inilah kasih yang dalam sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Silakan duduk. Ya, slide berikut. Oke, jadi yang pertama, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui demonstrasi. Demonstrasi apa, Bapak Ibu? Demonstrasi apa yang Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui ayat yang kita baca tadi? Demonstrasi? Ya? Mati di atas kayu salib buat kita. Itu demonstrasi. Bukan cuma teori dari Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita, enggak. Tapi Dia tunjukkan kepada kita dengan penderitaannya di Bukit Golgota. Dan bahkan mati di atas kayu salib dengan mencurahkan seluruh darahnya sehingga betul-betul dia nggak punya darah dan dia mati karena kehabisan darah. Itu karena kasih, cuma karena kasih aja, bukan karena yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Jadi kematian Kristus adalah bukti. Yang pertama, kematian Kristus itu adalah bukti bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Jangan ada orang mengatakan, kenapa saya sedang susah, kenapa Tuhan sih? Kenapa saya sakit kayak begini, dipunis saya diponis pemerintah sakit kanker kok nggak pernah saya rasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Dari kematian Kristus adalah bukti bahwa Allah sebenarnya cuma kita kadang-kadang tidak
Dan sekarang situasi kita sekarang mungkin sedang dalam masalah. Dia juga mengasihi saudara, dia juga mengasihi saudara. Saya. Jangan pikir tidak ada Tuhan. Jangan pikir Tuhan tidak peduli sama saudara dan saya. Kok saya dibuat begini kok? Kok saya dikasih sakit penyakit yang nggak ada obatnya? Kok saya ditinggal oleh suami saya padahal anak-anak masih perlu dia? Situasi seperti itu Bapak Ibu. Allah tetap menyertai dan mengasihi Bapak Ibu. Amin. Jadi situasi kita sekarang ini ketika Kristus mati untuk kita menunjukkan kasih Tuhan. Ayat 6 katakan, karena ketika kita masih lemah pada waktu yang tepat Kristus mati untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi pada waktu kita masih lemah aja, pada waktu kita masih berontak, pada waktu kita belum mengenal Tuhan, Dia mengasihi kita. Ayat 10 nanti kita baca, apalagi kalau kita sudah diselamatkan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menyelamatkan kita oleh hidupnya. Nanti ayat 10. Slide berikut. Ini saya menebus kesalahan khotbahnya terlalu lama berapa waktu yang lalu. 2-3 minggu yang lalu kali ya. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, ingetin kalau papa khotbahnya terlalu lama. Papa juga gak suka kalau khotbahnya lama-lama. Makin lama khotbah, walaupun khotbahnya enak saudara, itu akhirnya membuat menjadi membosankan. Amin. Amin. Ya, jadi kalau saya khotbah lama, saudara boleh ingatkan gak apa-apa. Ketika saudara meragukan kasih Allah, ingatlah. Bagaimana Allah menyelamatkan saudara ketika lemah, tanpa harapan. Jadi, waktu saudara di dalam keadaan susah, sekarang ini saudara susah gak? Mungkin ada yang susah. Mungkin ada yang kecewa. Mungkin ada yang khawatir. Ya. Mungkin ada yang tertekan. Dalam keadaan seperti itu, ya, ingatlah, Allah menyelamatkan saudara ketika saudara memberontak. Ketika saudara tidak punya harapan. Allah menyelamatkan saudara sebagai orang Kristen dalam kelemahan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita dalam keadaan susah saat ini, ya, Allah mengasihi kita. Slide berikut. Oke, yang kedua, kasih yang benar atau kasih yang benar atau kasih yang dalam, yang benar dan dalam. Ayat 7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tadi saya sudah kasih sedikit keterangannya, ayat yang ke-7 ini. Slide berikut. Nah, ini ada seorang yang namanya Aitsas Hasan. Ya. Bulan Januari tahun 2014 di Pakistan terjadi bom yang besar sekali. Ya. Ini si Aitsas Hasan ini menyelamatkan ribuan pelajar dari serangan bom bunuh diri. Ya, pada waktu itu dia bersama dengan sepupunya, kalau sudah lihat di Google. Ya. Kemudian dia bertemu dengan seorang pemuda yang umur 20 tahunan. Ya. Pemuda ini bertanya, di mana satu sekolah yang dia mau bom, si pemuda ini. Ya, dia nggak kasih tahu kepada si Aitsas Hasan dan sepupunya. Ya. Oh, kebetulan itu sekolah kami. Ayo kita sama-sama. Ya. Waktu dalam perjalanan, sepupunya lihat, kok kayaknya aneh nih anak ini. Gelagat-gelagatnya mencurigakan. Dan kelihatannya di dalam jaketnya dia pakai rompi. Ya. Dan merasa dicurigai seperti itu, si pemuda ini cepat-cepat melangkah. Ya. Kemudian si Aitsas Hasan ini mulai tambah curiga lalu dikejar dia. Ya. Terus dikejar. Sampai kepada pintu sekolah. Saat itu sedang terjadi upacara bendera dan ada sekitar, di sini diterangkan, ada sekitar 2.000 teman-temannya sedang melakukan upacara atau mau melakukan upacara bendera, Bapak Ibu. Ya. Pas di pintu gerbang, kemudian Aitsas Hasan menahan si pemuda itu, dan karena pemuda itu panik, kemudian meledakkan dirinya saat itu di pintu gerbang. Dan Aitsas Hasan ini meninggal juga pada waktu dia dibawa ke rumah sakit. Tapi ada ribuan pelajar temannya itu semuanya selamat. Ada 2.000 katanya.
2.000 teman-temannya selamat. Sehingga akhirnya oleh pemerintah Pakistan, Aidsa Hassan dinobatkan atau diangkat menjadi pahlawan nasional karena menyelamatkan teman-teman. Luar biasa bukan? Hebat bukan? Heroik bukan? Amin. Berani nggak saudara seperti ini? Nggak tahu ya. Tapi saudara tahu nggak? Bahwa Yesus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, bukan untuk 1-2 orang, bukan hanya untuk anggota gereja sidang jemaat Allah, atau bukan untuk organisasi gereja sidang jemaat Allah, atau bukan untuk orang-orang Kristen yang ada di dunia ini, tetapi untuk semua orang di muka bumi ini, baik dia Kristen, Islam, Hindu, Buddha, orang baik, orang suci, orang jahat, penjahat, kriminal, pemerkosa, pembunuh. Yesus mati di atas kayu salib untuk semua orang itu. Dan itu bukan siapa-siapanya Yesus. Itu bukan siapa-siapanya manusia di muka bumi, itu bukan siapa-siapanya Allah. Kalau Aidsa Hassan mati karena menyelamatkan teman-temannya, saudara dan saya bukan teman-temannya Allah. Pada waktu belum mengenal Yesus. Tapi kita adalah pemberontak-pemberontak, manusia-manusia yang jahat, yang egois, yang melakukan seluruh perbuatan kita sesuai kehendak kita sendiri. Pada saat itulah Yesus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Saya harus menceritakan ilustrasi ini supaya kita lebih mengerti lagi bagaimana kasih Allah di atas kayu salib untuk saya dan untuk kita semua. Luar biasa sekali. Slide berikut. Nah ini, saudara pernah dengar Rianto. Rianto ini siapa? Dia adalah banser di Jawa Timur, di Mojokerto. Pada waktu itu bulan Desember, tanggal 24 Desember tahun 2000, ya. Dia ditugaskan bersama dengan 2 orang temannya, ya. Pemuda banser NU biasanya ini, ya. Di sebuah gereja yang namanya Gereja Ebenezer Mojokerto. Untuk menjaga gereja itu sedang merayakan hari Natal, ya. Perayaan Natal berlangsung dengan hikmat, ya. Sekitar jam 20.30 sementara perayaan Natal berlangsung, seorang anggota jemaat melihat ada sebuah bungkusan semacam tas kayak seperti begitu, dan mereka menunjukkan kepada ketiga banser ini. Lalu Rianto menghampiri bungkusan itu, ya, di mana sebuah tas yang terjuntai sebuah kabel keluar, ya. Waktu Rianto buka, keluar percikan api. Langsung Rianto ambil, dan karena di situ banyak ratusan orang, saya nggak tahu berapa ribuan atau ratusan di dalam gereja itu, langsung dia lempar ke tempat sampah. Tapi karena melempar ke tempat sampahnya tidak tepat, sehingga mentah lagi dan takut menghantam seluruh gereja dan menghabiskan semua jemaat, Rianto mengambilnya lagi dan kemudian melemparkannya lagi ke tempat lain. Waktu dia mencoba melemparkan ke tempat lain, bomnya meledak dan Rianto juga ikut hancur. Rianto mati binasa saat itu juga. Rianto berkorban. Hebat bukan? Orang Islam. Tapi dia melakukan itu karena ditugaskan oleh banser NU untuk mengamankan Natal. Ada penugasan yang diberikan kepada dia dan 2 orang temannya. Sehingga dia mau melakukan hal itu. Tetapi perhatikan Yesus. Yesus tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah pemberontak, musuh Allah, egois, melawan Allah, hidup dengan kemauan sendiri dan hidup di dalam dosa. Tapi dia mau mati di atas kayu salib supaya dosa-dosa yang kita miliki itu tidak lagi menjadi milik kita. Dia angkat dosa-dosa saudara dan saya. Dan dia jadi korban.
2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena saudara dan saya. Supaya saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Wow, luar biasa sekali. Ya, saudara dan saya bukan apa-apanya Yesus. Bukan saudara. Yesus tidak ada penugasan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena kita memang tidak pantas diselamatkan. Kita pantasnya masuk api neraka. Tetapi karena kasih Allah yang begitu dalam dan besar, sehingga dia mau mengambil dosa saudara. Dan dialah yang jadi korban untuk saudara dan saya supaya diselamatkan. Amin. Slide berikut. Ya, ini di Cina ini. Ya, ada satu istilah di Cina namanya Ding Zui. Ya. Jadi Ding Zui ini adalah istilah untuk bertukar napi yang digantikan untuk dibui. Biasanya yang menukar itu atau orang yang melakukan itu adalah orang kaya yang sangat berkuasa. Ding Zui alias narapidana pengganti orang yang berduit. Bisa titip badan ke orang lain buat masuk penjara atas nama mereka. Ya, misalnya saya berdosa nih. Ya, saya melakukan kejahatan, membunuh orang. Kemudian hakim memutuskan saya untuk masuk penjara dan dihukum 15 tahun. Ya, hukuman maksimal karena tidak disengaja 15 tahun. 15 tahun. Vonis. Ya. Lalu Pak Edward bilang karena beliau orang kaya, punya uang. Saya orang kaya, Deng. Saya orang kaya. Saya orang kaya dan punya uang, ya. Saya nggak mau masuk penjara. Saya bayar Pak Edward. Berapa bayarnya? Bayarnya 480 ribuan per hari. 480 ribu per hari, ya, masuk penjara. Itu namanya Ding Zui. Pak Edward Ding Zui, mengganti. Tetapi Pak Edward melakukan itu menggantikan saya bukan karena dia mengasihi saya, tapi karena uang. Bukan karena kasih. Tapi Yesus mati di atas kayu salib tidak pakai Ding Zuinan. Dia dijadikan Ding Zui, dijadikan narapidana. Tidak dibayar. Hanya karena kasihnya kepada saudara dan saya. Supaya saudara tidak mati di api neraka. Karena diangkut dosa-dosa saudara. Dan dia yang dihukum. Yang jadi Ding Zui-nya Yesus. Dan tidak dibayar. Bapak Ibu. Kami punya saudara, ini kejadian betul. Ini juga kejadian betul ini. Ini sesuatu yang terjadi di Cina ya. Di Indonesia. Saudaranya istri saya. Tolong dikoreksi yang kalau salah. Ya. Dia punya saudara. Kemudian melakukan pembunuhan. Ya, bunuh ya, Mian. Nah, membunuh. Karena dia orang kaya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dia suruh saudaranya yang lain. Masih saudara kita ya. Jadi saudaranya yang lain, kamu masuk dan kamu akui bahwa kamu yang bunuh. Bukan saya yang bunuh. Sehingga saya bebas. Dia masuk. Nanti kamu, anak-anakmu akan dibiayai, disekolahin, dikuliahkan dan sebagainya. Pokoknya dijanjikan macam-macam. Dan dia masuk. Akhirnya dia bebas. Tapi dia masuk karena apa? Karena ada apa? Ada upah. Tapi Yesus mengangkut dosa-dosa saudara dan mati di atas kayu salib. Bukan karena dia diupah. Hanya karena kasih pada saudara dan saya. Amin. Wah, luar biasa bukan kasih Yesus. Slide berikut. Ayat yang ke-8. Masih topik kasih yang benar itu kasih Yesus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Ayat 10.
Perhatikan ayat 10. Sebab, jikalau kita, waktu kita masih pemberontak, seteru, pendosa, diperdamaikan dengan Allah atas kematiannya di atas kayu salib, lebih-lebih sekarang ini Bapak Ibu, yang telah diperdamaikan, saudara dan saya pasti diselamatkan. Bukan oleh harta benda, tetapi oleh siapa? Oleh hidupnya, oleh hidup Kristus. Saudara pasti dibela, pasti diselamatkan, pasti ditolong, pasti diberikan jalan keluar. Waktu kita masih memberontak aja, Tuhan mau mati untuk kita, mengasihi kita. Apalagi sekarang kita sudah jadi anaknya. Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-10, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Artinya yang pertama, saudara ada kepastian, pasti masuk surga. Kita tidak akan mati dalam api neraka. Yang kedua, di dalam dunia, permasalahan saudara akan ditolong oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar. Saya akan kasih 2 kesaksian melalui ini. Yang pertama, kemarin kami mendapat berkat sekali dari seorang yang bernama hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Istrinya pendeta dan suaminya pendeta. Pendeta Salmon Girsang. Dia bilang penderitaan yang paling terbesar dalam hidupnya itu tahun 2008. Di mana dia punya tiga anak. Anak yang kedua laki-laki, hanya 1 laki-laki. Ya. Anaknya pada waktu itu yang laki-laki itu 18 tahun divonis schizofren oleh dokter. Sudah tahu. Ya. Saya nggak tahu apakah memang betul-betul schizofren atau tidak, tapi dokter memvonis schizofren. Ya. Dan schizofren itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan sebetulnya. Dia harus minum obat seumur hidup. Katanya bisa setelah 5 tahun, itu pun jarang dan susah sekali. Jadi dia akan minum obat seumur hidup, itu schizofren. Gejalanya dia ketawa sendiri, dia ngomong sendiri, buang air besar di rumah, buang air kecil di rumah sembarangan, jalan pergi katanya kemana-mana naik motor, kemudian pulang motornya tinggal pakai celana dalam aja pulang ke rumah. Dan pas Salmon Girsang ini berdoa dan berpuasa sama Tuhan selama 180 hari. Berapa bulan tuh, Mian? 6 bulan berdoa puasa. Mungkin pakai buka puasa dan sehingga bisa bertahan 6 bulan berpuasa. Dan dokter sudah vonis sukar untuk sembuh. Harus minum obat terus. Jangan berhenti minum obat. Suatu saat anak ini keluar dari kamar dan bilang kepada papanya, "Papa, saya sudah sembuh." "Hah? Udah sembuh? Bagaimana bisa sembuh?" "Saya tidak perlu minum obat lagi." Dan betul Bapak Ibu. Sejak saat itu sampai saat ini penyakitnya tidak kambuh. Luar biasa bukan? Schizofren yang didiagnosa oleh dokter dan penyakit kronis yang tidak bisa sembuh. Ternyata sembuh. Jadi betul di dalam ayat yang ke-10, coba balik lagi apa? Di dalam ayat 10 katakan, waktu kita masih berdosa aja Allah mengasihi kita, apalagi sekarang kita sudah jadi anaknya. Dia pasti akan selamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Allah. Dia pasti akan tolong. Amin. Saudara punya masalah? Banyak. Saudara sedang ada masalah saat ini? Ada. Saya juga ada. Ibu Mian juga ada. Kita semua punya masalah. Kalau Tuhan mengasihi saya, Ibu Mian, dan mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa, apalagi sekarang kita sudah jadi anak, Dia pasti akan memberikan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Cuman kadang-kadang kita nggak sabar. Kok lama ya Tuhan, lama ya Tuhan. Waktunya kita, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Satu kesaksian lagi, Bapak Ibu. Di depan mata saudara. Dulu, Papa dan Mama Efra, Edsel belum lahir. Ya kan? Ini kesaksian yang hidup ini. Ada di depan mata kita.
Ya, saya bisa merasakan bagaimana penderitaan dan kesulitan hidup mereka. Waktu itu anak baru 1, terus kemudian Edsel menderita sakit. Efra menderita sakit. Yang menurut saya sebagai seorang dokter, wah kayaknya sih nggak bisa disembuhin. Dalam hati loh. Cuman saya nggak pernah ngomong gitu kan. Nggak pernah, saya tidak. Kalau saya ngomong gitu kan melemahkan iman dan hatinya Bapak Efra, Mama Efra. Ya. Sukar kalau kayak gini, penyakit kayak gini disembuhkan. Dan memang sukar sih. Sudah datang ke dokter-dokter ahli, dan waktu itu mamahnya Efra bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi salah seorang leader, betul kan? Pemimpin di perusahaan itu, gajinya cukup gede. Berapa gajinya? Nggak mau kasih tahu ya. Gajinya pasti cukup besar, Bapak Ibu. Dan mereka sepakat berhenti untuk menolong Efra. Jadi Efra harus hormat papa mama ya. Berkorban untuk Efra, tapi puji Tuhan. Ya nanti saudara lihat. Ya. Dan mereka berdoa. Kita juga berdoa kepada Tuhan. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak kendor. Tidak bilang, kok Tuhan kenapa ini Tuhan? Saya baru punya anak 1 sudah dibegini nama Tuhan. Kok Tuhan gak tega sih? Kok Tuhan tega sih? Tuhan kan saya tahu. Mungkin Bapak Efra bilang, saya kan setia sama Tuhan. Mama Efra juga bilang, saya sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Kenapa dibuat begini Tuhan? Ya mungkin gak keluar kali ucapannya, tapi mungkin ada di dalam hati mereka. Tapi mereka menangis di hadapan Tuhan untuk Efra. Dan mujizat terjadi. Efra disembuhkan. Dan saudara lihat, Efra salah satu anak pinter di antara anak-anak sekolah minggu. Saya dengar ya gitu. Dan sekarang main ini dia, main musik. Main musiknya udah, main drum. Main drumnya udah lebih jago dari Bang John, saya lihat. Ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Waktunya Tuhan itu indah. Kalau Tuhan mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita berontak sama Tuhan, apalagi sekarang. Saudara ada dalam masalah, datang kepada Tuhan. Jangan ngambek, jangan bilang, aduh sudah saya malas berdoa, saya malas beribadah, saya nggak mau lagi. Kan begitu banyak orang-orang Kristen. Begitu ada masalah, mulai kecewa sama Tuhan dan tidak mau datang beribadah dan berharap kepada Tuhan. Padahal Tuhan katakan sabar, waktumu bukan waktuku. Seperti dia berkata kepada Maria untuk perkawinan di Kana. Slide berikut. Jadi bagaimana respon kita? Udah kelewatan belum ya? Belum ya? Bagaimana respon kita terhadap kasih Allah yang sangat besar itu? Responnya adalah, ini ayat yang paling favorit yang saya suka. Daniel pasal 3 ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita harus punya iman seperti ini Bapak Ibu. Karena pandangan fokus kita kepada kasih Allah yang dalam itu pada waktu kita masih berdosa. Kenapa? Ini cerita tentang siapa? Sadra, Mesa, dan Abednego. Pada waktu itu mereka, saya cerita sedikit aja ya, mereka diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian singkat, Raja Nebukadnezar membangun patung yang besar sekali, ya. Patung itu kemudian setelah selesai diminta kepada Raja Nebukadnezar seluruh rakyat yang ada di negeri dan di bawah penguasaan Babel. Waktu musik dinyanyikan, mereka harus menyembah kepada patung itu. Waktu musik dinyanyikan, maka mereka menyembah. Tapi ada 3 yang orang Yahudi, orang Israel, namanya Sadrah, Mesa, dan Abednego. Sebenarnya namanya bukan itu nama yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar kepada mereka. Sadrah, Mesa, dan Abednego tidak menyembah. Lalu raja diadukan. Ada 3 orang Yahudi tidak mau menyembah. Ya. Lalu raja marah dan raja berkata,
bunyikan lagi dan katakan kepada mereka, saya kasih kesempatan satu kali lagi. Kalau mereka tidak mau menyembah, saya akan hukum mereka. Ya. Nanti begitu bunyi-bunyian dibunyikan, mereka harus menyembah. Lalu dijawablah oleh mereka dengan ayat ini atau kata-kata ini. Tetapi, dia katakan begini sebelumnya. Ya Tuanku Raja Nebukadnezar, saya nggak perlu ngomong lagi sama Tuanku. Saya tidak akan menyembah patung Tuanku Raja, walaupun diancam. Karena saya tahu bahwa Allah saya akan menyertai saya. Nah, iman saudara itu sampai pada kalimat itu sebetulnya. Iman kita kebanyakan ya, sampai pada kalimat itu. Tetapi Tuhan mau iman kita lebih daripada itu. Yaitu bagaimana? Ayat yang ketiga, yang ke-18 ini. Saya tahu bahwa Allah saya pasti akan memberikan jalan keluar dan akan menolong saya. Tetapi, kata Sadrak Meshach Abednego, bila pun Allah saya tidak akan menolong saya tidak akan menyembah kepada patung itu. Nah, ini iman yang tingkatannya sudah tinggi nih. Kita harus punya iman seperti itu. Karena apa? Karena Kristus sudah menebus kita pada waktu kita masih berdosa. Lalu raja marah sekali, apinya dipanaskan 7 kali lipat. Sadrak Meshach dan Abednego dilempar, saking panasnya orang yang melemparnya itu mati. Tapi waktu Sadrak Meshach Abednego ada di dalam perapian itu, dia tidak mati. Bahkan ditemani oleh satu orang. Seperti anak Allah rupanya. Tetap Tuhan menolong. Ayat yang tadi coba kembali lagi. Coba lihat. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita harus sabar menunggu Tuhan. Dan katakan, Tuhan, walaupun Tuhan tidak menolong saya, walaupun saya tetap di PHK, walaupun dagangan saya tetap merosot, walaupun saat ini tetap saya menderita karena ekonomi, walaupun saya belum dapat jodoh, walaupun saya diputus oleh pacar saya, walaupun saya sakit dan menderita penyakit yang berbahaya, saya tidak akan undur dari Tuhan. Saya mau setia terus kepada Tuhan. Saya mau berdoa terus kepada Tuhan. Saya mau berharap terus kepada Tuhan. Saya mau setia beribadah. Saya mau setia membaca firman Tuhan. Nah, itu baru tingkatan imannya sama dengan tingkatan iman Sadrak Meshach dan Abednego. Dan ini yang Tuhan katakan. Tetapi ingat, ayat ke-10 dikatakan, saudara pasti diselamatkan oleh hidup Allah. Amin. Wow, kita punya Tuhan yang baik sekali Bapak Ibu. Kita tidak layak kita diselamatkan. Apalagi sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita pasti tidak akan dibiarkan. Pasti akan dipelihara. Pasti akan cuma sabar menunggu waktunya Tuhan. Kalau ada anak-anak saudara yang berontak, berdoa. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan beracara kepada orang itu. Kalau ada suami-suami yang berontak atau membuat mengecewakan saudara, meninggalkan saudara, atau istri-istri yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yakinlah kalau sekarang belum, pasti ada saatnya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kalau saudara sekarang sedang merosot dalam pekerjaan saudara, dagangan saudara sedang tidak laku, tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Satu saat Tuhan akan buat saudara menjadi hebat dan luar biasa. Menjadi naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Slide berikut. Habis, memang udah habis. Ya. 16 tambah 14 30, pas 30.